Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Reskiana dengan NIM L0211811301, salah satu peserta mata kuliah ekotoksikologi kelas C. Adapun jurnal yang akan saya bahas pada tugas kali ini yaitu toksitas dan tingkat absorpsi insektisida endosulfan dan klorpirofos pada ikan nila Oreochromis diloticus di laboratorium. Yang melatar belakangi penelitian ini yaitu pada pemakaian insektisida di bidang pertanian, kehutanan, dan kesehatan secara potensial dapat menimbulkan dampak negatif pada usaha perikanan tangkap maupun usaha perikanan budidaya air tawar, sehingga membuat kualitas lingkungan akuatik perikanan air tawar semakin memburuk karena pencemaran oleh insektisida dan menyebabkan kematian ikan serta penurunan produksi maupun kualitas hasil perikanan. Adapun upaya pelestarian ekosistem akuatik dan sumber daya perikanan air tawar dari dampak negatif tersebut perlu ditunjang oleh data-data maupun informasi toksikologis akuatik yang mencakup toksitas, daya persistensi, serta tingkat absorpsi insektisida di ekosistem perairan maupun dalam tubuh ikan. Data-data dan informasi tersebut masih sangat kurang bahkan tidak tersedia sehingga seringkali perlu mengacu pada data dari luar negeri yang umumnya tidak atau kurang relevan dengan kondisi ekologis di Indonesia. Sehingga pada penelitian ini dilakukan serangkaian percobaan toksikologis akuatik, insektisida endosulfan, dan klorpirofos terhadap ikan nila yang merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang sangat penting di negara kita ini. Penelitian tersebut mencakup percobaan toksikologis letal, toksitas subletal, dan tingkat absorpsi insektisida pada ikan nila, sehingga dapat menghasilkan data toksitas yang dapat digunakan sebagai bahan acuan kebijakan pemakaian pestisida di bidang pertanian dan bagi penentuan baku mutu perairan perikanan. Setelah mengetahui apa yang melatar belakangi penelitian ini, selanjutnya itu metode dan bahan yang digunakan pada penelitian ini. Ada dua metode yang digunakan. Yang pertama, penentuan toksitas letal insektisida, dan yang kedua itu penentuan toksitas subletal dan tingkat absorpsi residu insektisida. Pada penentuan toksitas letal insektisida, metode yang digunakan yaitu metode uji toksitas statistik dengan menggunakan bak akuarium kaca. Metode ini telah banyak dilakukan dan secara teknis maupun prosedural digunakan oleh organisasi-organisasi internasional seperti FAO dan OIC. Adapun bahan yang digunakan pada metode kali ini yaitu menggunakan dua formulasi dagang insektisida dengan kandungan bahan aktif 350 gram endosulfan per liter dan 200 gram klorpirifos per liter. Dan bahan yang kedua yang digunakan yaitu bani ikan nila yang berukuran seragam dengan bobot rata-rata 2,5 per ekor yang digunakan sebagai hewan uji. Pada pengujian dilakukan terdapat 5 tingkat konsentrasi insektisida yang dipersiapkan dalam deret logaritmik masing-masing dalam 3 ulangan. Deretan konsentrasi pada pengujian endosulfan adalah 0,01, 0,013, 0,015, 0,017, dan 0,02 mg per liter. Sedangkan untuk pengujian klorpirifos, deretan konsentrasinya yaitu 0,1, 0,24,
0,32, 0,42, 0,56, dan 0,75 mg per liter. Kemudian masuk pada metode yang kedua, penentuan toksitas subletal dan tingkat absorpsi residu insektisida. Pada percobaan kali ini dilakukan di laboratorium dalam bak-bak serat kaca yang berukuran 50 x 40 x 40 cm kubik dengan volume larutan uji 50 per liter dan 20 ekor benih ikan nila dengan bobot rata-rata 1,50 gram per ekor. Dan kemudian didedahkan pada 3 tingkat konsentrasi subletal insektisida masing-masing dalam 3 ulangan selama 1 bulan. Konsentrasi subletal endosulfan yang digunakan adalah 0,01, 0,005, 0,01 mg per liter, sedangkan konsentrasi klorpyrifos adalah 0,05, 0,1, dan 0,15 mg per liter. Untuk menjaga agar tingkat konsentrasi tersebut relatif konstan, larutan uji diganti setiap 2 hari sekali dengan larutan baru dengan konsentrasi yang sama. Kemudian selanjutnya masuk ke hasil dan pembahasan. Dari hasil-hasil percobaan toksitas letal insektisida endosulfan dan klorpyrifos terhadap ikan nila tertera pada tabel berikut. Semua data hasil percobaan toksikologi akuatik ini dinyatakan dalam miligram per liter bahan aktif insektisida. Berdasarkan dosis pemakaiannya untuk penanggulangan hama tanaman, menurut Bate et al. 1974, mengategorikan pestisida dengan nilai LC lebih kecil dari 0,5 mg per liter sebagai pestisida yang berdaya racun sangat tinggi pada ikan. Dengan demikian, maka insektisida endosulfan dan klorpyrifos tergolong jenis insektisida yang berdaya racun sangat tinggi pada ikan, khususnya pada ikan nila. Hasil percobaan menunjukkan bahwa endosulfan dan klorpyrifos pada konsentrasi subletal masing-masing 0,001 mg per liter dan 0,05 mg per liter secara nyata dapat mengganggu pertumbuhan benih ikan nila. Dari data tersebut dapat disyaratkan bahwa endosulfan berpengaruh sedikitnya 2 kali lebih buruk terhadap pertumbuhan ikan dibandingkan dengan klorpyrifos. Namun, klorpyrifos kemungkinan memiliki bioaktif yang lebih persisten dibandingkan dengan endosulfan, sehingga pencemaran air oleh kedua jenis insektisida tersebut berpotensi sama buruk terhadap perikanan air tawar. Menurut Smith et al. 1966, klorpyrifos dapat terabsorpsi dengan cepat oleh air, tetapi sebaliknya proses absorpsi senyawa ini oleh tubuh ikan akan lambat. Namun, Baron dan Woodboom 1995 menyatakan bahwa klorpyrifos dalam lingkungan terestrial maupun akuatik dapat terdegradasi melalui proses biotik dan abiotik. Proses degradasi ini terutama akan terjadi karena pemisahan ikatan ester fosforatiat yang membentuk 3,5,6 trichloroethylene
2-prindinol TCP yang selanjutnya dapat terdegradasi melalui proses fotolisis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa insektisida endosulfan dan klorpirifos dapat berdaya racun akut sangat tinggi pada ikan nila. Kemudian pada konsentrasi subletal masing-masing 0,001 mg per liter dan 0,5 mg per liter, insektisida endosulfan dan klorpirifos telah dapat menghambat laju pertumbuhan pada ikan. Dan pada tingkat konsentrasi subletal insektisida endosulfan dan klorpirifos masing-masing 0,005 mg per liter dan 0,1 mg per liter dapat terakumulasi dalam tubuh ikan nila dengan tingkat absorpsi 22% dari konsentrasi nominal insektisida dalam air pada jangka waktu 1 bulan.